Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Seenaknya berbuat sesuatu, misalnya apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tidak. Malam ini juga tim akan bergerak, akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Selain menangkap 3 pelaku pengeroyokan Ade Armando, polisi juga menangkap seorang provokator yang ikut memprovokasi pengeroyokan. Pelaku itu bernama Arif Pardiani. Ade Armando udah mati. Royok sama masa. Turun semua yang di Jakarta, semua. Pelaku terbukti melakukan provokasi kepada massa terkait keberadaan Ade Armando di demo 11 April di depan gedung DPR. Tersangka Arif telah ditangkap dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Nantinya polisi akan mencari keterkaitan provokator dengan 6 orang pengeroyok Ade Armando. Di samping 6 pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan ini, ada juga 1 orang pelaku lain yang di luar dari 6 ini yang telah kita tangkap atas nama Arif Pardiani. Kita tangkap di Jakarta. Arif Pardiani ini yang kalau terlihat di video yang beredar di medsos, yang bersangkutan ini melakukan provokasi. Kita dengan miris menonton pertunjukan kotor di bulan Ramadan, bulan yang dianggap suci, dengan tontonan seorang bapak yang dipukuli bahkan ditelanjangi, lalu terdengar lantunan ayat suci seolah-olah pemukulan dan penelanjangan itu bagian dari ajaran agama. Kalau nyata-nyata melakukan tindakan sebagai perusuh, ya kita kasih. Tapi sepanjang itu demo ya enggak. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tetapi saya juga tidak memberikan toleransi pada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terduga provokator aksi penganiayaan terhadap pegiat media sosial Ade Armando saat demo mahasiswa di gedung DPR RI pada Senin 11 April lalu telah ditangkap. Di samping 6 pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan, ada juga 1 pelaku lain yang di luar dari 6 ini. Telah ditangkap atas nama Arif Pardiani, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta. Zulpan mengatakan Arif berbeda dengan 6 tersangka pengeroyokan lain yang lebih dulu ditetapkan jadi tersangka. Dia 1 pelaku lain di luar 6 ini, katanya. Zulpan mengatakan yang bersangkutan ditangkap di Jakarta. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas perannya memprovokasi massa untuk melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Di video yang beredar di media sosial, yang bersangkutan ini melakukan provokasi, diantaranya mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati, dan semua turun. Semua yang ada di Jakarta turun, tutur Zulpan. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka pemukulan terhadap Ade Armando. 3 tersangka diantaranya telah ditangkap, yakni Muhammad Bagja dan tersangka kedua ditangkap di Jonggol bernama Komarudin. Kedua ditangkap pada Selasa 12 April 2022. Sedangkan tersangka ketiga, yakni Diaul Haq, ditangkap di Pondok Pesantren Yayasan Al-Madad, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan insiden pengeroyokan aktivis Ade Armando di depan gedung DPR RI mencoreng wajah demokrasi. Muldoko menilai kejadian pengeroyokan itu sebagai tindakan para pengecut. Saya mengecam tindakan anarkis para pengeroyok terhadap saudara Ade Armando.
ujar Muldoko dalam keterangan pers pada Senin 11 April 2022. Muldoko menuturkan, pemerintah terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat melalui berbagai saluran, tidak terkecuali melalui unjuk rasa. Sayangnya, unjuk rasa yang sebelumnya berjalan tertib malah tercoreng dengan tindakan sejumlah peserta aksi pengeroyokan Ade Armando. Terhadap kejadian itu, Muldoko meminta aparat keamanan untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas kepada para pelakunya. Cari pelakunya, temukan, dan tindak tegas, kata mantan Panglima TNI ini. Muldoko mengingatkan, menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara dalam demokrasi. Tetapi, penyampaian aspirasi yang bersifat anarkis tidak akan menghasilkan apa-apa, dan itu sama saja dengan memaksakan kehendak. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Ormas Pergerakan Indonesia Untuk Semua atau PIS, Ade Armando, diduga mengalami kekerasan di tengah demonstrasi di depan Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Dia tampak babak belur dan wajahnya mengalami luka hingga berdarah. Dua polisi terlihat membopongnya untuk menghindari massa demonstran. Ade mengenakan kaos hitam bertulis Pergerakan Indonesia Untuk Semua, tetapi ia sudah tidak menggunakan celana. Dosen Universitas Indonesia ini langsung mendapatkan perawatan intensif lanjutan oleh tim medis di dalam Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Seenaknya berbuat sesuatu, misalnya apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Nyata nggak salah, tidak. Malam ini juga tim akan bergerak, akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Selain menangkap 3 pelaku pengeroyokan Ade Armando, polisi juga menangkap seorang provokator yang ikut memprovokasi pengeroyokan. Pelaku itu bernama Arif Pardiani. Ade Armando udah mati. Royok sama masa. Turun semua yang di Jakarta. Semua. Pelaku terbukti melakukan provokasi kepada massa terkait keberadaan Ade Armando di demo 11 April di depan gedung DPR. Tersangka Arif telah ditangkap dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Nantinya polisi akan mencari keterkaitan provokator dengan 6 orang pengeroyok Ade Armando. Di samping 6 pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan ini, ada juga 1 orang pelaku lain yang di luar dari 6 ini yang telah kita tangkap atas nama Arif Pardiani. Kita tangkap di Jakarta. Arif Pardiani ini yang kalau terlihat di video yang beredar di medsos, yang bersangkutan ini melakukan kita dengan miris menonton pertunjukan kotor di bulan Ramadan, bulan yang dianggap suci, dengan tontonan seorang bapak yang dipukuli bahkan ditelanjangi, lalu terdengar lantunan ayat suci seolah-olah pemukulan dan penelanjangan itu bagian dari ajaran agama. Kalau nyata-nyata melakukan tindakan sebagai perusuh, ya bebas. Tapi sepanjang itu demo ya enggak. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tetapi saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.